Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Patlevi. Saya adalah salah satu peserta e-wallet User Research Challenge yang diadakan oleh Lightning Innovation.id. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana pengimplementasian e-wallet untuk bisnis dalam CBT atau Community Based Tourism. Sini saya akan mempresentasikan, lalu nanti akan ada prototipe aplikasi yang akan saya jelaskan. Oke, e-wallet untuk bisnis sebagai pengimplementasian CBT atau Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Permasalahan saat ini yang bisa dilihat daripada pariwisata berbasis masyarakat, di mana bisnis masyarakat tersebut masih banyak yang belum melakukan transaksi secara daring atau digital, yang mana hal tersebut bisa mengakibatkan kurang efisien pada zaman untuk saat ini, karena banyak orang-orang berwisata itu dari luar, dan kebanyakan orang berwisata itu sudah memiliki yang namanya transaksi-transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bisa dilihat di sini pengguna dari luar kota itu mau bayar sesuatu lewat e-wallet tetapi saldo lagi kosong. Kemudian pengguna ini mencari titik top up untuk melakukan pengisian saldonya, namun tidak ketemu. Lalu dia menggunakan cara tunai atau melakukan transaksi secara tunai, secara biasa. Kemudian penawaran melalui transaksi digital menurun karena pengguna tidak hanya seorang ini saja, mungkin ada yang lain juga selalu menggunakan cara tunai di daerah tersebut gitu. Jadi penawaran melalui transaksi digital menurun, sehingga bisa mengakibatkan daerah belum beradaptasi dan daya saing kalah dengan dunia luar yang lebih modern. Namun jika pengguna ini menemukan titik top up dan dia menggunakan transaksi digital atau e-wallet pada saat di kota tersebut atau di daerah tersebut, maka penawaran melalui transaksi digital meningkat di daerah itu. Lalu bisa disimpulkan atau bisa diambil konklusi bahwa daerah bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan daya saing dengan dunia digital yang lebih modern itu tinggi, seperti itu. Kemudian ada masalah lagi dari sisi pemilik usaha atau kayak UMKM atau semisal usaha-usaha yang masih mau berkembang di daerah wisata. Dia jualan lalu tanpa metode pemasaran digital atau marketing secara digital, itu jangkauannya sedikit, atau orang-orang yang lalu lalang saja, yang melihat saja atau yang kenal saja dengan pemilik usaha tersebut. Itu mengakibatkan usahanya sulit berkembang, atau pada zaman seperti ini usaha sulit berkembang jika masih memiliki atau menggunakan transaksi yang bersifat non digital, transaksi biasa seperti itu. Jika dilakukan dengan menggunakan pemasaran digital, metode pemasaran digital, maka jangkauannya bisa lebih banyak dan usaha bisa berkembang lebih mudah, seperti itu. Itu masalah yang dihadapi, yang kami rasakan saat ini. Nah, hal ini bisa diambil solusinya, atau bisa diciptakan solusinya dengan menggunakan e-wallet untuk bisnis. Nah, e-wallet untuk bisnis ini apa? E-wallet untuk bisnis ini sebenarnya e-wallet biasa, namun e-wallet ini lebih ada kelebihan memiliki suatu aplikasi yang menghubungkan gerai dengan e-wallet, sehingga pengguna itu bisa menggunakan e-wallet untuk bisnisnya, seperti itu. Di sini bisa dijabarkan lebih detail lagi masalah-masalah yang pemasaran seperti titik top up tadi. Bisa diambil solusi seperti ini. Jika e-wallet terintegrasi dengan suatu aplikasi seperti e-wallet untuk bisnis atau e-wallet yang biasa itu dibuat aplikasi lagi seperti e-wallet untuk bisnis, maka ini bisa memiliki fitur seperti top up, sehingga menciptakan suatu tempat-tempat top up atau titik-titik top up di daerah-daerah seperti itu.
Kemudian juga e-wallet untuk bisnis itu menyediakan kasir online agar pencatatan dan transaksi digital itu lebih mudah. Kemudian data penjualan itu terdigitalisasi. Lalu jika data penjualan itu terdigitalisasi, laporan penjualan bisa dibuat secara otomatis. Kemudian juga ini mendapatkan solusi, yaitu sebagai pemasarannya lebih mudah dan jangkauan lebih luas lewat internet. Untuk itu kami membuat suatu prototipe untuk aplikasi e-wallet untuk bisnis ini, yang mana akan saya jelaskan berikut. Oke, ini adalah halaman login atau halaman autentikasi akun, di mana halaman ini berfungsi sebagai tempat user atau yang memiliki bisnis untuk masuk ke akunnya atau masuk ke interface daripada e-wallet untuk bisnis itu sendiri. Pada halaman login akun ini terdapat form, yaitu email atau telepon, dan password email atau telepon ini diharapkan sudah terintegrasi dengan akun e-wallet untuk customer sebelumnya, sehingga sudah ada di database daripada e-wallet itu. Terus untuk password itu, jika passwordnya salah, maka tidak bisa masuk. Di sini juga ada fitur fingerprint, yaitu jika ingin masuk dalam akun, maka hanya dibutuhkan fingerprint apabila fingerprintnya sudah terdaftar. Nah, selain itu juga pada halaman awal ini atau halaman tempat autentikasi akun ini diberikan fitur juga registrasi akun. Bisa kita klik di sini. Nah, di mana registrasi akun ini akan memberikan fasilitas untuk mendaftarkan akun pengguna ke database daripada e-wallet untuk bisnis. Pertama itu dalam formnya itu ada email, terus nomor telepon. Nah, nomor telepon ini harus sudah terdaftar pada akun personal, sehingga registrasi akunnya itu bisa terintegrasi dan juga tidak menyebabkan redundansi data. Bisa digunakan nick yang sudah terdaftar juga, dan juga registrasi akun yang memiliki integrasi ini akan meminimalisir penggunaan akun yang berulang-ulang seperti itu dengan nama yang sama. Di sini ada nomor telepon tadi. Apabila sudah terintegrasi, maka akan ada tanda centang, kemudian password. Password ini sendiri ya dibuat password, terus konfirmasi password dengan password yang sama seperti ini, minimal 8 seperti biasa. Kemudian mengklik registrasi, atau di sini kalau misalnya sudah ada akunnya, bisa masuk, bisa kembali ke halaman login tadi. Kita klik registrasi, maka akan muncul akun berhasil terregistrasi. Kemudian diarahkan untuk autentikasi akun kembali ke halaman login, sehingga pada saat setelah meregistrasi akun harus autentikasi dulu kebenaran daripada pengguna yang menggunakan itu. Apakah password dan nomor teleponnya sama dengan yang diregistrasi. Kemudian kita klik masuk. Langsung muncul ke halaman utama atau halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini sendiri ada nama tokonya paling atas, kemudian ada saldo e-walletnya berapa. Saldo e-wallet ini juga sama dengan saldo e-wallet yang ada di akun personal, sehingga apabila ingin melakukan top up juga bisa melakukan top up dengan akun personal dengan di sisi personal. Kemudian di sampingnya ada tempat notifikasi. Jika kita klik ini, maka akan muncul halaman notifikasi. Jika akan kembali bisa melewati navigation bar, navigation tetap. Di sini ada halaman utama, kemudian kirim top up, kemudian kasir online, pengaturan, dan ada tombol bantuan dan tombol keluar jika ingin keluar. Jika ingin melakukan navigasi, hanya ditekan tombol yang 3 baris seperti di sini. Selain itu juga di tempat notifikasi ini ada pesan-pesan daripada
pembayaran daripada pembelian. Di sini ada pembayaran pembelian top up, pembayaran top up yang dilakukan apabila berhasil akan muncul di notifikasi ini. Kemudian di sini juga ada untuk chat daripada kalau misalnya ada pelanggan atau seseorang yang ingin menanyakan sesuatu kepada penjual seperti ini. Bisa juga membalas pesan. Kemudian jika ditutup akan kembali ke sini. Ini adalah toggle-nya. Apabila diklik sini akan kembali ke notifikasi biasa. Apabila diklik ke arah sini, maka ini akan ke tempat chat. Di bawahnya juga ada tempat navigasi juga. Ini untuk ke pengaturan, ini tempat riwayat transaksi, kemudian ini untuk data penjualan, lalu ini kasir online. Kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini di bawah top up tadi, di bawah notifikasi dan saldo e-wallet terdapat tombol kirim top up, kemudian tombol promo GRAI, terus tombol tambah saldo. Nah, ini kirim top up ini untuk mengisi top up pelanggan apabila pelanggan ingin melakukan top up lewat GRAI yang kita punya. Sini juga ada navigasi. Pada kirim top up ini ada dua form, yaitu ada satu form yaitu pilih jumlah saldo dan nomor telepon penerima. Dipilih jumlah saldo ini nantinya akan mengurangi saldo daripada akun bisnis tersebut, akun bisnis yang kita miliki. Terus akan ditransfer ke nomor telepon penerima yang akan membelinya. Kemudian kalau kita klik kirim itu maka akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini adalah halaman konfirmasi, di mana halaman konfirmasi ini bisa juga dikonfirmasi menggunakan fingerprint atau mengkonfirmasi dengan password yang ada, password akun. Kita klik konfirmasi, maka akan ada halaman lagi, yaitu halaman top up berhasil dengan nomor IC dan detail ke nomor apa dan nominalnya berapa pengiriman itu, pengiriman top up. Bila kita kembali ke sini, kita kembali ke sini, halaman awal lagi. Kemudian ada tombol promo GRAI, tempat untuk menyetel atau melakukan manajemen terhadap promo-promo yang ada di produk daripada GRAI yang kita punya. Di sini ada promo liburan, kemudian promo mudik di sini, halaman depan ini. Di sini ada tombol add promo, ditambahkan promonya apabila ingin menambah promo. Tapi kita lihat dulu di sini ada promo liburan ini ada apa isinya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai promo yang berjudul promo liburan. Cashback 20%, kemudian deskripsi dari promo itu, kemudian promo juga bisa diakses melalui QR code. Dengan kode ini, kalau misalnya tidak menggunakan QR, kemudian ada penjelasan mengenai periode promo juga. Nah, jika kita ingin menambahkan promo seperti ini, nah, ada form di sini, yaitu form untuk nama promo, kemudian jenis promo, batasan minimal pembelian, kemudian batasan maksimal pembelian, kemudian ada periode promo. Jenis promo ini bisa dicari apabila ingin menyetel jenis promo yang ditentukan, misal cashback 50% atau cashback 10%, bisa dicari lewat sini dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan, sehingga tidak menyulitkan bagi pengusaha untuk membuat jenis promo seperti itu. Kemudian di sini ada periode promo, tadi 1 bulan. Di sini ada tulisan di sini minimal 2 minggu, maksimal 3 bulan. Maksudnya periode promo ini hanya bisa dilakukan selama 2 minggu dan maksimal 3 bulan. Nah, di sini ada tempat pencarian kalender, misalnya ingin dengan lebih mudah memilih tanggal.
Kemudian ada kode promo. Kita akan membuat kode promo dengan mudah lewat form seperti ini daripada langsung regenerate dari server seperti itu. Kemudian ada deskripsi promo. Ini deskripsi promonya itu bagaimana dituliskan di sini. Kemudian jika kita klik buat, maka akan muncul halaman seperti ini untuk tempat konfirmasi. Yang pertama itu ada pilih paket jangkauan pemasaran. Nah, pilih paket jangkauan pemasaran ini bisa dipilih, misalnya ingin pemasarannya lebih banyak dan lebih luas, bisa ada pilihannya. Ini pilihan masif, mungkin pilihan yang medium, yaitu FP 100.000. Terus ada pilih tempat target pemasaran. Nah, di sini saya memilih Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya akan dibuat per provinsi atau per kabupaten seperti itu. Tapi mungkin jika di scale up lagi bisa lebih baik. Tapi ini hanya prototipe saja, jadi dibuat sederhana dulu. Lalu ini ada tulisan saldo akan terpotong otomatis jika sesuai dengan paket jangkauan. Nah, ini maksudnya saldo daripada pengusaha yang membuat promo ini atau akun yang membuat promo ini akan ditarik, misalnya di 100.000 maka akan ditarik 100.000 untuk pemasaran. Kemudian konfirmasi. Nah, ini ada tulisan berhasil buat promo. Di sini ada QR code promo yang di generate langsung jika sudah jadi promonya. Ini ada namanya, ada kodenya, kemudian ada jenis promo. Kita kembali ke halaman awal. Nah, di sini ada tambah saldo. Ini seperti biasa, top up ke minimarket atau melalui mobile banking atau melalui kode kartu seperti Visa seperti itu. Di bawah ini ada katalog toko atau katalog gerai yang kita miliki. Sini bisa diedit katalognya. Ini ada 3 kategori yang dibuat, bisa diedit seperti itu. Apabila ingin mengganti nama atau mengganti gambar-gambar, atau gambar ini akan diganti nanti saya akan jelaskan pada data penjualan. Nah, tapi untuk mengedit katalog ini jika ingin dilihat oleh pengguna maka di sini saja untuk mengeditnya. Cukup diklik nanti seperti itu. Kemudian di bar bawah ini ada 5 tombol. Yang pertama itu adalah tombol kasir online, ke kasir online, di mana ini sebuah fitur atau sub aplikasi yang saya buat dengan harapan untuk mempermudah dalam proses perhitungan atau pencatatan daripada penjualan seperti itu. Di sini ada tiga data yang wajib diisi dalam sebuah pembelian, yaitu ID, terus kuantitas, lalu harga. Nah, ID ini yang menentukan harganya berapa dan kuantitas ini akan di input nanti berapa banyak. Jadi barang dikali kuantitas sama dengan harga nanti. Kemudian di sini ada fitur scan QR code, jadi tidak perlu menginput. Tapi juga kalau misalnya tidak memiliki QR code barangnya tersebut, bisa dipakai keyboard atau keyboard virtual seperti itu untuk mengetik manual ID barangnya atau kuantitasnya. Kita klik dulu ke scan QR code, bagaimana contohnya. Nah, di sini contohnya sudah terisi seperti ini. Jadi di sini ini adalah kamera atau antar muka kameranya. Di sini ada flash, kemudian ini kalau kita mau pakai keyboard saja seperti ini, atau pakai QR code kembali lagi seperti ini. Tempatkan kode di tengah area, maksudnya di tengah area kamera seperti itu. Ini kalau misal kita ingin menggunakan keyboard seperti ini, jika
Diklik, lalu akan diinputkan, terus kuantitasnya berapa, lalu ditambahkan. Sudah ditambahkan, akan datanya akan masuk ke atas sini. Terus klik kirim nanti kalau misalnya sudah selesai memasukkan barang-barang. Ini disebut sebagai keranjang belanja karena merepresentasikan daripada keranjang belanja berapa banyak barang-barang yang dibeli oleh pelanggan, kemudian barangnya apa, lalu harganya berapa. Itu ditentukan tadi oleh barang dikali kuantitas sama dengan harga. Lalu jika telah melakukan pengisian barang, lakukan check out. Di sini ada total harga barangnya, atau di sini ada QR code kalau misalnya ingin langsung membayar lewat e-wallet daripada pengguna bisa melakukan scan langsung ke QR code ini, lalu akan membayar dan saldo pengguna akan terpotong seperti itu. Tapi jika ingin membayar lewat tunai, bisa membayar sesuai dengan ini harga di sini. Kalau sudah dikonfirmasi, klik ini, klik yang warna hijau. Tapi kalau misalnya mau menambahkan barang lagi, klik kembali keranjang seperti ini. Kalau kita mau mengkonfirmasi, tinggal kita klik di sini, ataupun bisa diklik ataupun jika sudah di-scan lewat QR code, maka akan langsung kembali ke halaman kasir pada awal. Nah, di sini ada pembayaran terkonfirmasi seperti itu. Sini ada detail pembayaran, nomor resi berapa, pelanggannya siapa, lalu metodenya jika menggunakan e-wallet itu, jika men-scan tadi. Sini ada ID barangnya apa tadi, lalu kuantitas, lalu harga, dan ini ada total. Jika kita tutup kembali ke sini, bisa kembali ke kasir atau bisa ke navigasi. Jika kita kembali ke kasir seperti ini, jadi kosong lagi seperti itu. Kita akan kembali ke halaman pertama. Lalu di sini ada tombol data penjualan. Oke, di data penjualan ini ada tempat login lagi. Maksudnya ini sebagai tempat lapisan keamanan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada data penjualan tidak diganggu gugat seperti itu. Hanya pengguna yang memiliki fingerprint atau yang tahu passwordnya saja yang bisa masuk. Kita bisa melakukan fingerprint atau masukkan password, kemudian konfirmasi. Nah, data penjualan ini terdiri dari dua data, yaitu data laporan dan data barang. Nah, di dalam data laporan ini terdapat laporan per bulan. Ini ada tahun di sini, bisa kembali ke tahun sebelumnya atau berikutnya seperti itu. Jika kita klik, maka akan mendownload file dengan format Excel atau spreadsheet. Kemudian kembali, ini ada data barang. Nah, di data barang ini cukup kompleks, yaitu ada ID barang, nama barang, harga satuan, stok, dan gambar untuk dimasukkan ke katalog gambar ini. Lalu di sini ada tombol edit, misal data ini mau diedit seperti itu. Nah, untuk melakukan input atau memasukkan data, di sini ada ID barang, stok, dan gambar di bawah sini. Terus nama barang, harga satuan. Lalu di sini ada QR code yang tidak perlu kita input. QR code ini akan menyesuaikan dengan ID barang, itu saja. Lalu misalnya kita simpan, maka data akan naik ke atas seperti itu. Oke, kita akan kembali ke halaman utama lagi. Lalu di tengah sini ada tombol pengguna. Oke, tombol pengguna ini ada tampilan untuk profil gerai. Di sini digunakan khususnya untuk personalisasi bagaimana pengguna atau pelanggan itu melihat toko seperti itu. Jadi di sini ada foto profilnya, kemudian ada nama tampilan. Nama tampilan ini adalah toko 123, kemudian ada alamat gerai, terus ada link lokasi. Nah, link lokasi ini bisa kita klik langsung ke aplikasi Maps seperti itu. Lalu ada deskripsi gerainya, gerai ini menjual apa seperti itu. QR kode pengenal. Nah, QR kode pengenal ini auto generate juga. Jadi apabila pelanggan mau mencari
dengan mudah tinggal kita kirim QR kode pengenalin. Tuh, jika mau merubah, kita klik simpan perubahan seperti itu. Di sini juga ada navigasi bar. Kemudian di sini ada history atau riwayat. Nah, di riwayat transaksi ada deskripsinya, ada deskripsi sederhana yaitu kirim top up atau pembayaran. Ini jika kita klik akan dilihat lebih rinci lagi seperti ini, kirim top nomor resi, kemudian ke akun dengan nomor telepon berapa, dengan nominal berapa, seperti itu. Ini untuk top up tadi pada tanggal 18 September. Nah, pada tanggal 18 September, ini adalah tanggal transaksi seperti itu. Kembali lagi ke halaman pertama. Nah, terakhir di sini ada tombol pengaturan. Nah, di tombol pengaturan ini juga ada navigasi juga. Lalu di sini ada 3 pilihan, yaitu apa yang akan diatur adalah akun, notifikasi, dan keamanan. Akun ini untuk mengedit hal-hal yang eksplisit tentang profil, seperti nama pengenal, kemudian nomor ponsel, lalu alamat email. Bisa diganti di sini. Lalu di sini ada notifikasi, tempat akan menghidupkan. Jika notifikasi dihidupkan, maka akan muncul ke ponsel notifikasi-notifikasi yang masuk. Di sini ada keamanan. Nah, keamanan ini lebih fokus ke password, kemudian sidik jari. Di sini ada password akun, bisa diganti, password data penjualan. Nah, password data penjualan ini saya buat berbeda sehingga lebih aman lagi tadi. Tapi kalau misal belum diatur, dia akan menggunakan password yang password akun biasa. Lalu ada daftar sidik jari, ini untuk lebih memudahkan yang memiliki akun untuk masuk ke akunnya atau ke aplikasi ini dengan menggunakan sidik jari saja. Nah, ini ada juga log aktivitas apabila ingin melihat login terakhir lewat ponsel apa, lalu tanggal berapa, seperti itu. Ini ada keterangan versi dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke halaman. Oke, sepertinya ini terakhir ada 2, yaitu tombol bantuan dan tombol keluar. Ini juga ada di pengaturan ya. Tombol bantuan ini sendiri sebenarnya dibuat hanya sebatas seperti pelengkap saja, yaitu jika ingin mencari atau menanyakan sesuatu, bisa mengklik tombol bantuan, maka akan diarahkan ke developer side, website developer seperti itu, atau juga website daripada pengembang seperti itu, atau ke emailnya seperti itu, akan ditampilkan form. Tapi tidak dibuat karena hanya sebatas seperti tombol bantuan biasa saja, seperti itu. Lalu ini tombol keluar, ya seperti bagaimana umumnya seperti itu. Akan kembali ke layar utama. Ya, itu saja penjelasan mengenai e-wallet untuk bisnis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu dia penjelasan mengenai e-wallet untuk bisnis, suatu program aplikasi atau suatu sistem dari e-wallet yang bisa digunakan untuk bisnis. Kami membuat ini dengan prototype yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada feedback atau suatu tanggapan, mohon diisi di form yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.